Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada update nih terkait dengan situasi dari Bruno Fernandes yang memang dikabarkan diberikan deadline ya kan dari Al Hilal untuk menentukan apakah ya akan mendapatkan sang pemain atau sang pemain ini akan memutuskan untuk pindah atau tidak dengan tawaran yang luar biasa besar. Nah, gue akan memberikan update situasi terakhir ya, ketika gue dapatkan informasi ini nih tengah malam waktu Eropa di sini. Gue ambil dari Chris Wheeler dari Daily Mail, agen dari Bruno Fernandes ya, sekali lagi agen dari Bruno Fernandes melakukan pembicaraan dengan Al Hilal terkait dengan potensi mega transfer senilai total 200 juta pounds. Wow, 200 juta pounds. Di hari Senin, Al Hilal memberikan Bruno Fernandes 72 jam untuk memastikan apakah akan bergabung atau tidak. Manchester United kapten ini mengakui ya, dia bisa jadi akan dijual untuk memberikan perimbangan situasi keuangan klub. Jadi ini lebih karena situasi keuangan klub. Dan tentu saja ada juga keuntungan pribadi kan, karena Bruno Fernandes akan mendapatkan gaji yang kabarnya 3 kali lipat dari yang didapatkan Manchester United dan lain-lain. Ada bonus juga dan lain-lain ya. Yang jelas ini betul-betul perhitungan yang sangat luar biasa besar. Oke. Disebutkan bahwa agen dari Bruno Fernandes melakukan pembicaraan secara langsung dengan Al Hilal di hotel di Riyadh di hari Kamis malam waktu setempat terkait dengan kemungkinan mega transfer untuk kapten Manchester United. Di hari Senin ya, klub Saudi Pro League ini memberikan Bruno Fernandes untuk memberikan keputusan final ambil atau tinggalkan, dan disebutkan tadi 72 jam untuk menentukan. Ini masih belum jelas ya bagaimana pemain 30 tahun ini akan menjawab. Tapi fakta bahwa perwakilan dari Bruno Fernandes, Miguel Pinho, ini telah melakukan perjalanan ke Riyadh. Ini menimbulkan semacam kayak spekulasi-spekulasi twist ya. Pembicaraan di Hotel Four Seasons ini dipercaya akan terus berlanjut sampai dengan waktu malam. Pinho telah melakukan diskusi dengan klub Saudi ya, untuk beberapa waktu terkait dengan Bruno Fernandes yang saat ini sedang memimpin Manchester United di post-season tour di Malaysia dan juga di Hong Kong. Al Hilal mempersiapkan tawaran efektif kepada Bruno Fernandes ini gaji 280.000 per pekan yang diterima saat ini, berarti sekitar 300.000 euro ya. Ini akan dinaikkan menjadi 700.000 pounds bebas pajak. Jadi ya ini hampir 3 kali lipat sih menurut gue dari apa yang didapatkan oleh Bruno Fernandes kali ini. Dan ini merupakan bagian dari nilai tawaran total 200 juta pounds untuk 3 tahun termasuk bonus. Kalau Bruno Fernandes setuju ya, klub ataupun Al Hilal ini siap untuk langsung memberikan penawaran tertulis sekitar 65 juta pounds per musim. Wow, jadi kontrak untuk Bruno Fernandes ini adalah 60 juta pounds per musim ya, dan dia akan dikontrak 3 tahun. Jadi nilainya benar-benar luar biasa besar. Dan setelahnya Al Hilal juga akan melakukan pembicaraan secara formal, secara resmi ke Manchester United dan akan melakukan tawaran ya senilai 100 juta pounds, berarti sekitar 120 juta, sekitar 130 130 juta euro untuk kapten Manchester United. Sumber dari Manchester United ini telah menegaskan kalau mereka tidak ingin menjual pemain terbaiknya, tapi saat ini klub berada pada situasi ataupun tekanan finansial yang sangat besar, terutama setelah kekalahan menghadapi Tottenham Hotspur di final Europa League, dan ini membuat mereka kehilangan potensi mendapatkan revenue 100 juta pounds ketika mereka seandainya bisa bermain di Liga Champions. Bruno Fernandes sendiri mengaku setelah pertandingan Europa League final tersebut ya,
dia bisa saja dijual untuk memberikan perimbangan keuangan klub. Kalau klub berpikir ini waktunya untuk berpisah karena mereka ingin melakukan sesuatu yang mereka ingin kejar ya, maka ya ini akan terjadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini perkembangan terakhir dari situasi Bruno Fernandes ya. Sang agen berada di Saudi. Nah, ya ini membuka spekulasi sih menurut gua. Ini betul-betul membuka spekulasi besar-besar ya. Apakah dia akan menerima atau tidak tawaran ini, atau berada di sana untuk membahas hal yang lain atau seperti apa, tidak diketahui secara pasti. Tapi ya menurut gua hal ini bisa jadi akan lebih jelas setelah Manchester United menghadapi tim Hong Kong. Setelahnya sang pemain ini akan liburan, sehingga apapun hasil pembicaraan yang dilakukan oleh agennya di Saudi baru bisa disampaikan menurut gue setelah itu gitu loh, secara panjang lebar, secara face to face, secara langsung. Apakah ada kemungkinan lepas? Menurut gue itu tetap saja ada. Fakta juga bahwa ini bukan tawaran yang pertama kali yang dilakukan oleh pihak Saudi untuk Bruno Fernandes, dan dimana di tawaran sebelumnya jelas ditolak ya oleh sang pemain, tapi kali ini datang lagi. Kalau dari sisi finansial ini jelas memberikan keuntungan yang besar bagi pihak pemain dan juga pemasukan yang besar juga untuk Manchester United. Tapi seperti tadi disebutkan bahwa dari pihak klub sebenarnya tidak ingin, atau dari pihak Manchester United tidak ingin melepas pemain terbaiknya. Ya menurut gue Bruno Fernandes adalah pemain terbaik di Manchester United saat ini. Fakta bahwasanya dia memenangkan Sir Matt Busby Award, lalu juga berbagai atribut ataupun juga raihan yang kontribusi yang diberikan kepada Manchester United, chances created, bahkan jadi top score musim ini untuk klub juga, dan lain-lain, assist dan segala macam selama dia berada di Manchester United. Ketersediaan dia untuk dimainkan ini tidak bisa dipinggirkan. Memang ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa dengan angka 100 juta atau 120 juta euro maka bisa mendatangkan mungkin 2 atau 3 pemain lagi ya. Tapi siapa pemain itu yang akan didatangkan? Apakah bisa juga memberikan efek seperti yang Bruno Fernandes berikan? Kalau tidak, ya berarti selama paling tidak 1-2 musim akan ada kemunduran lagi bagi Manchester United. Iya dong, karena pemain yang didatangkan belum tentu bisa langsung nyetel, belum tentu bisa memberikan kontribusi seperti yang Bruno berikan musim ini, musim kemarinnya lagi. Hal tersebut belum bisa dipastikan. Sementara Bruno menurut gue lebih memiliki peluang untuk hal tersebut diberikan kontribusi yang positif juga ya untuk skuad Manchester United. Kenapa? Ya dia sudah membuktikan di beberapa periode sebelumnya. Nah, kalau melihat fakta tersebut, ya ini menurut gue secara ringan amatiran, ini sesuatu yang agak mengerikan sebenarnya. Kenapa? Begini, musim ini atau musim kemarin Manchester United berantakan banget. Dan banyak sekali pendapat yang mengatakan, bukan cuma gue, tapi pundit lain, media, analis mengatakan, tanpa Bruno Fernandes, Manchester United bisa jadi lebih buruk dari apa yang mereka dapatkan saat ini. Dan kalau disebutkan lebih buruk, tidak ada yang lebih buruk dari Manchester United di posisi saat ini dari menuju ke degradasi. Artinya, ya ada kemungkinan musim depan akan seperti itu. Ada kemungkinan, sekali lagi bukan berarti pasti akan seperti itu. Ada kemungkinan begitu ya. Dan ini bukan hal yang bagus bagi klub secara besar ya, menurut gue secara umum. Sehingga kalau gue secara ringan amatiran, ya gue tidak ingin Bruno lepas. Gue ingin Bruno tetap berada di Manchester United memimpin project ini untuk musim depan. Jadi dia ada kontrak yang harus dipenuhi di Manchester United. Apakah dia akan mengalami penurunan segala macam dari yang terlihat musim sebelumnya lagi penurunan tersebut belum terlihat. Bruno faktanya selalu dalam tanda kutip survive dengan manajer Manchester United yang berbeda-beda, dengan keadaan Manchester United yang berbeda-beda, dengan situasi keadaan dinamika naik turun yang selalu berbeda-beda setiap musimnya. Musim depan pun juga akan berbeda-beda lagi. Tapi Bruno selalu menunjukkan bagaimana dia ini tetap konsisten ya di situasi perbedaan tersebut untuk memberikan kontribusi positif untuk Manchester United. Tapi kita lihat ya,
sepak bola adalah sepak bola. Maksud gue bisa saja berkata seperti ini, tapi kalau faktanya nanti ternyata dia lepas, ya it is what it is. Itu akan terjadi, yang terjadi biarlah terjadi. Maka ya Manchester United ataupun manajemen harus segera mencari pengganti yang paling tidak membuat situasi Manchester United musim depan lebih buruk. Ada satu fakta lagi juga bagaimana Ruben Amorim di berbagai kesempatan dia mengatakan bahwa intinya ya dia ingin Bruno tetap stay. Dia bahkan melihat proyek ini atau Bruno Fernandes yang merupakan pemain penting. Bahkan di beberapa media termasuk juga podcast luar negeri menganalisa bahwa ya Manchester United ini sampai dengan saat ini masih sangat bergantung dengan Bruno Fernandes. Bahkan tim yang dibangun pun juga masih mengelilingi ya Bruno Fernandes. Dan menurut gue ini bukan hal yang hal yang mudah begitu untuk dicari gantinya, terutama kalau ingin mendapatkan hasil perubahan yang signifikan secara instan, secara cepat untuk musim depan. Itu sih. Tapi kita lihat ya akan seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Mur Sobat Football nanti seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.